ya tentang keselamatan, dan yang kedua support dalam bekerja. Nanti akan hasilnya akan didapatkan pas waktu gajian. Jadi di sini kata saya mana Pak? Ya, selamat pagi Pak. Pak Gatot ya? Pak Gatot Cik Sandra. Panggilannya Pak Gatot ya. Nah, di sini saya selaku Viko itu memberikan pembekalan kepada driver. Nah, yang mana pembekalan tersebut itu harus dilakukan sebelum driver itu berangkat aktif melakukan pengiriman sendiri Pak Gatot ya. Di sini ada yang namanya super driver skill Pak Gatot ya. Super driver skill itu ada DMS. DMS itu namanya singkatan dari Driver Management System. Isinya itu tentang SOP saat berkendara Pak Gatot ya, SOP driver ya. Lanjut di gambar yang kedua, daily inspection full diesel. Unit kita itu sudah full diesel, rata-rata sudah CDD kalau di sini Pak. Namun ya ada CDD ya. Dan unit tersebut berbahan bakar solar. Itu kan ada di Bimobar, bahan bakar tersebut itu solar ya Pak ya. Dan penginputan BBM harus penginputan pemilihan SPBU harus PT Sentra Praba Perkasa ya Pak ya. Jangan yang lainnya. Nah kalau yang lainnya nanti tidak tercantum, nah takutnya dibebankan ke driver. Terus yang kedua, saat ini kan sudah BBM dalam kondisi langka Pak ya. Nah, minta tolong untuk penyesuaian RPM dikendalikan agar supaya BBM tersebut tidak boros. Nah, namun untuk kalau di saat urgent, nah, itu terus konfirmasi ke operasional bahwasanya BBM-nya kurang. Nah, yang ada yang ada di BBM itu hanya ada dexlet ya. Namun untuk metode pengecekan kendaraan. Ini balok, kan udah diingat ya Pak Gatot, metode pengecekan kendaraan itu apa? Balok, jadi B, bodi dan ban. Sebelum berangkat, bodi dan ban itu dilihat dulu, apakah ada kerusakan atau tidak, apakah ada komponen yang rawan jatuh apa tidak, ya Pak. Terutama pintu belakang pas apa tidak, takutnya kaitnya itu tidak pas ya Pak ya. Itu dicek. Kalau memang butuh diikat tambal agar unit pintu belakang tersebut tidak gampang buka karena goncangan, itu diikat menggunakan tali tambang ataupun tali rafia ya, ikat yang benar-benar kuat sehingga tidak terjadi lepas itu kaitnya. Terus untuk gembok juga nanti di kelengkapan gitu. Terus dari ban, untuk ban pengajuan di sistem Flatify itu minimum arah dari operasional 2 mili Pak, 2 mili diajukan di sistem Flatify. Kalau bannya tipis, konfirmasi ke operasional. Terus apalagi kelihatan benar operasi konfirmasi ke operasional. Terus tekanan ban dilihat ya Pak, apakah gembes apa tidak. Kalau bocor atau kurang angin, saat ini kalau kurang angin bisa diisi angin di bengkel Pak. Di situ ada alatnya di situ ya. Terus kalau sudah terjadi kebocoran saat di jalan, jangan lupa di video pakai timestamp mulai dari ban yang bocor sebelah mana sampai ke plat nomornya itu ya. Nah itu diajukan di sistem Flatify. Nah itu konfirmasi ke operasional ya, ke dispatcher ya. Nah, terus untuk biaya yang sebelum di closing harus diinput, terutama biaya parkir, terus biaya penyeberangan ataupun biaya ke tol ya. Jadi jangan closing dulu sebelum menginput biaya tersebut. Nah, nanti takutnya dikembalikan lagi ke driver Pak biaya tersebut ya. Jadi sebelum closing diinput, dan closing tersebut harus sesuai KM ya. Sesuai KM, jangan terjadi anomali Pak. Nanti karena ada alisme di situ. Terus dari ban serep juga dicek apakah ada apa tidak. Kalau tidak ada segera konfirmasi, kalau ada apakah tidak ada guncangan, tidak mudah lepas atau bagaimana itu.
Terus dari A, air, periksa air radiator, periksa air wiper, dan periksa kebocoran sambungan-sambungan. Air tersebut harus diperiksa setiap harinya, Pak ya. Terutama air wipernya ya. Ketika kotor kacanya kan bisa dilakukan untuk pembersihan secara otomatis, Pak ya. Terus dari air radiator, jangan lupa air radiator tutup ketika buka itu biasanya kan sekedar tutup, nah nanti takutnya tutupnya tersebut kena tekanan air panas itu lepas, Pak ya, sehingga menjadi beban driver untuk mengganti, Pak ya. Jadi nutupnya harus posisi benar-benar pas, Pak ya. Dari listrik L, periksa lampu-lampu, periksa sambungan aki, dan periksa air aki. Terutama untuk lampu-lampu, kalau semisal lampu kan dihidupkan, Pak ya. Lampunya nyala semua, lighting kanan, lighting kiri nyala semua. Kalau misal ada putus, nah itu tulis KM-nya ada di dometer, dan tulis plat nomor dan minta di situ ada kesehatan tulisnya ya, Pak. Terus untuk air aki, ya, untuk air aki itu penambahan itu koordinasikan ke operasional, nanti diajukan di sistem lighting ya. Terus untuk sambungan-sambungan aki ya, nah itu jangan sampai ngefoam ya, goyang. Kalau ngefoam leleh nantinya, Pak. Jadi sebelum dinyalakan sambungannya harus posisi sepan, tidak ada goyangan, Pak. Terus dari oli, periksa tetes atau kebocoran yang ada di bawah mesin. Itu biasanya kalau olinya bocor itu kelihatan, Pak. Terus level oli mesin dan level oli gardan. Untuk mingguan level oli mesin itu dibuka kabin, Pak. Namun kalau buka kabin pastikan tidak ada telur yang ada di kabin. Nah, dibuka kabinnya, di sticknya itu dilihat apakah ada oli atau bagaimana. Apapun saya lakukan interview itu, seperti itu. Untuk penambahan itu di angka 5.000 km, dan untuk pergantian oli di angka 10.000 km ya. Lanjut digambari di huruf K, kelengkapan dan kertas. Nah, kelengkapan tersebut diperiksa sebelum kita berangkat kerja, Pak. Pertama handphone dan SIM, jangan sampai tertinggal, karena handphone itu dan SIM itu sangat dibutuhkan dalam aktivitas kita saat di jalan ya. Nah, terus untuk kunci P3K, kalau ada kunci, dongkrak, dan itu ada pemadam kebakaran, nah pemadam mati dicek juga, Pak ya. Kalau tidak ada ya konfirmasi, terutama untuk dongkrak dicek juga, Pak ya. Terus untuk saat di sini, nah itu kan nanti setiap harinya di share, Pak, di share di grup. Sudah Pak Gatot bahwa toko A, B, C, D. Kalau warna tokonya itu berkode warna biru, itu berarti ada materai ataupun titipan manual seperti ini, Pak. Nah itu tanyakan, Pak ini ada materi atau tidak. Nah, soalnya kalau ada komplain takutnya kita kehilangan saat di jalan, itu Pak sudah diserahkan, taruhnya hilang, itu tidak dipakai. Terus untuk telur ya, untuk telur itu jangan sampai ketahuan pecah saat di toko, karena akan menjadi beban driver. Kalau telur harus ketahuan sampai di sini, Pak, kan ada di samping driver. Nah, telur itu kok ini telurnya pecah, nanti bisa dibuka. Namun kalau sudah di jalan, nah ini indikasinya jatuh karena driver atau bagaimana. Karena kan telur kan udah pecah, jadi harus dijaga. Terus sudah sampai sini kan terkadang ada berapa driver, Pak, berbarengan berbarengan nyampe, Pak. Nah, itu takutnya kita keliru mengkasihkan kunci kontak STNK, Pak. Ya, STNK tersebut, oh ya R16 ya kalau saya, tapi ya keliru bawa, sudah sampai jauh keliru bawa, nanti ada polisi kena rahasia nanti. Jadi seperti itu. Terus untuk ini juga penting juga, Pak, gembok ya, tadi hubungan gembok tadi kayaknya sudah dicek, dan kunci gembok harus sesuai, Pak. Sudah di sini dilihat di dashboard ya. Misal toko A, B, C, D di dashboard, gemboknya harus dari samping A, B, C, D, E ya, Pak. A, B, C, D, E ataupun A, B, C, D, E ya. Jadi seperti itu, Pak ya. Jadi jangan sampai ketahuan di toko, Pak, gemboknya keliru, berarti tidak melakukan pengecekan kendaraan sebelum berangkat. Metode baloknya tadi terlewatkan ya, Pak. Jadi sebelum berangkat aktivitas itu lakukan, karena ini metode safety, Pak, saat kita berkendara ya. Lanjut di gambar yang keempat, defensive driving. Ini ada saya peduli keselamatan.
Ini pedoman sampean tanamkan di diri Bapak Gatot supaya kita ingat keselamatan karena ada keluarga yang menunggu di rumah. Lanjut di gambar yang kelima, defensive driving di jalan. Arti dari defensive driving adalah perilaku mengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah. Tujuannya apa? Tidak menjadi penyebab kecelakaan, dan yang kedua tidak menjadi pemicu kecelakaan, dan yang ketiga tidak terlibat dalam kecelakaan. Jadi tujuan defensive driving tersebut seperti itu Pak. Nah, contohnya apa metode safety, yaitu tadi pengecekan balok. Terus yang kedua berdoa juga, itu juga metode safety Pak. Maka kita akan diberikan ingatan kalau kita niatan sungguh-sungguh untuk dalam ada keselamatan terjamin baik. Lanjut di gambar yang ke-6, ada tanjakan maupun turunan Pak ini. Metode safety-nya apa Pak? Pengecekan rem sebelum berangkat. Nah, kita kan akan melewati komuter, kan pasti tanjakan maupun turunan. Kalau kita lupa mengecekan rem, fatal akibatnya kita menghadapi kalau remnya belum menghadapi tanjakan maupun turunan. Nah, lanjut di gambar yang kedua, ibu-ibu lighting kanan ternyata belok kiri, lighting kiri ternyata belok kanan. Terutama yang ada di pasar ataupun ya penyeberangan yang ada. Metode safety-nya apa Pak? Selalu awasi kondisi sekitar, jaga jarak aman ya Pak. Kemana bisa di sana ada pertigaan, otomatis banyak akan yang melakukan penyeberangan. Nah, jadi metode safety-nya selalu awasi kondisi sekitar. Lanjut di gambar yang ketiga, ada pertigaan. Pak Gatot bukan dari jalur utama, ya pertigaan. Jadi dahulukan metode safety-nya itu apa Pak? Dahulukan jalur utama dahulu, ya, dan Pak Gatot mengikuti dari belakangnya. Bukan dari Pak Gatot mendahulukan Pak Gatot dulu, yang jalur utama tidak bisa melakukan pengereman karena didahului dari Pak Gatot. Ya. Jadi dengan contoh Pak Gatot berpapasan, lalu Pak Gatot mau memotong jalur. Jadi jalur utamanya bukan Pak Gatot lagi, yang ada di depan Pak Gatot itu dahulukan lewat, baru Pak Gatot melanjutkan perjalanan, ya. Jadi kontrollah emosi saat di jalan, ya. Terus ada yang dari gambar yang keempat, ada truk bermuatan lebih. Metode safety-nya apa? Jaga jarak aman, ya. Jaga jarak aman, karena truk bermuatan lebih tersebut itu rentan akan kecelakaan, ya Pak. Apalagi saat ditanjakan. Jadi jaga jarak aman lah, itulah metode safety. Ketika sudah ada di jalur yang normal, itu boleh kita mendahului, pastikan tidak ada unit yang dari arah berlawanan baik. Terus ada gambar yang kelima, ada bapak-bapak mendahului dan langsung menikung Pak, langsung belok. Nah, itu metode safety-nya apa? Selalu awasi spion, awasi kondisi sekitar. Kita melihat kaca spion itu 4 atau sampai 5 detik sekali. Kita harus waspada saat di jalan, ya. Lanjut di gambar yang ke-7, 5 langkah defensive driving di jalan. Pahami dinamika kendaraan, jaga jarak aman atau zona mengemudi, selalu awasi kondisi sekitar, waspadai blind spot, hindari distraksi dan pahami mereka. Pertama untuk distraksi Pak, kalau ketika Pak Gatot ketahuan menggunakan handphone saat berkendara, itu difoto, itu mohon maaf, itu tidak bisa lagi beraktivitas lagi ada di luar. Karena apa Pak? Aturan tersebut itu keras karena semata-mata demi keselamatan driver. Ini Pak Gatot ya. Nah, ini akan saya ingatkan setiap harinya. Soalnya saya selaku Wiko, upaya saya itu harus mengingatkan untuk semua driver akan menggunakan metode defensive driving. Lanjut di gambar yang ke-8, dinamika kendaraan. Jadi pahami dinamika kendaraan. Apa itu Pak Gatot? Dinamika. Dinamika itu besarnya kendaraan. Besarnya kan? Volume berarti. Iya. Jadi gini Pak, kurang tepat ya. Jadi yang dimaksud dinamika kendaraan itu kan ada gambar canter, beli fan, canter dan busur. Yang dimaksud dinamika itu bantuan kendaraan. Jadi setiap berkendara tiga kendaraan berbeda-beda haluannya. Jadi mulai dari panjang kendaraan,
lebar kendaraan, tinggi kendaraan, ground clearance kendaraan, bobot, max muatan kendaraan, aerodinamis kendaraan, fungsi panel instrumen kendaraan, wheelbase dan jarak sumbu roda. Jadi mulai dari panjang kendaraan. Menyikapi panjang kendaraan tersebut, driver yang biasanya yang lupa akan panjang kendaraan, terutama yang truk besar namanya, sehingga dia waktu mundur nggak tahu-tahunya jebolin tembok atau nabrak mobil yang dari belakang gitu kan. Jadi harus paham lah panjang kendaraan tersebut. Terus untuk lebar kendaraan, ketika kita melewati jalur yang padat kendaraan, pastikan kendaraan tersebut lebarnya pas. Karena kalau kita tidak awas lebar kendaraan, takutnya kita nyenggol kanan kiri yang ada di depan kita lah ya. Terus untuk tinggi kendaraan, nah ini sering kendaraan tersebut atau driver tersebut lupa akan tingginya. Contohnya biasanya kan nabrak di pohon, kan pohon kan banyak yang condong-condong Pak. Terutama yang ada di Ajung itu pohon-pohon yang sangat cenderung condong ke jalan, itu tolong pahami, terutama yang ada di Ajung. Takutnya kita Pak Gatot tidak paham tinggi kendaraan tersebut, nyangkut di atas Pak pohonnya, nyangkut sehingga terjadi kerusakan, apalagi fatal kerusakannya. Terus dari bobot max muatan kendaraan, sebelum berangkat muatannya ini bagaimana, berat apa tidak, miring apa tidak. Nah, kita sudah mengetahui, kita bisa melakukan manuver sesuai dengan kondisi yang ada Pak. Jadi jangan sampai langsung banting, nggak tahu-taunya miring dilempang mobilnya ya. Terus untuk fungsi panel instrumen yang ada di dashboard itu ya, lighting kanan kemana arahnya, lighting kiri kemana arahnya ya Pak. Nah, jadi untuk lampu darurat juga yang berguna. Terus untuk jaga jarak aman atau zona mengemudi keputusan 30 sampai 120 detik untuk melihat. Nah ini teorinya Pak. Yang terpenting kita jaga kontrol emosi kita. Kita jangan sampai panas akan ketika waktu didahului atau disalib ya Pak. Nah, harus paham, jangan sampai giting-gitingan, ular gitu kan. Nah itu resiko Pak. Resikonya nanti ke kita, soalnya resiko bisa terjadi kecelakaan pasti akan mengganggu pikiran kita. Jadi pastikan jangan sampai giting-gitingan. Jadi force second rule itu metode jaga jarak aman dan otomobil ya Pak. Ya. Oke, untuk